Hari Rabu, tanggal 26 Mei 2006 oleh Jenderal Richard Fransine sebagai hakim ketua. Selamat siang Tribuners, dimanapun Anda berada, saya Rasmi Badanun. Hari ini kami akan melaporkan divonis bebas 6 terdakwa korupsi Basnas Enrekan Sujud Syukur. Berikut laporan selengkapnya. Enam terdakwa korupsi dana Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Enreka divonis bebas di Pengadilan Negeri Makassar pada Kamis 7 Mei 2026. Pengadilan Tipikor Makassar ini berlokasi di Jalan RA Kartini, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan. Majelis Hakim menyatakan para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Jonicol Richard Fransine di ruang Harifin Tumpah. Keenam terdakwa yang divonis bebas ini adalah mantan Ketua Basnas Enrekang Junwar, mantan PLT Ketua Basnas Enrekang Syawal, dan 4 lainnya merupakan mantan Wakil Ketua Basnas Enrekang masing-masing bernama Kamarudin, Baharudin, Kadir Lesang, dan Ilham Kadir. Dalam amar putusannya, Hakim Jonicol menyatakan bahwa membebaskan para terdakwa dari seluruh dakwaan JPU. Hakim juga memerintahkan para terdakwa langsung dibebaskan dari tahanan. Setelah divonis bebas, keenamnya pun dibawa kembali ke Lapas Makassar. Setiba di lapas, keluarga para pimpinan dan mantan pimpinan Basnas Enrekang ini telah menunggu. Baharudin yang merupakan mantan Wakil Ketua Basnas Enrekang menyatakan bahwa persidangan berjalan cukup seru. Rencananya, kata Baharudin, ia dan 5 lainnya akan dikeluarkan dari lapas setelah lebih kurang 6 bulan menjalani masa penahanan. Sementara itu, Ketua Tim Kuasa Hukum ke-6 terdakwa, Mahyudin Jamal, menyatakan dari awal perjalanan kasus kliennya ini terdapat kejanggalan konstruksi hukum. Adapun jumlah kerugian yang didakwakan, kata Mahyudin, sekitar 16,6 miliar rupiah. Mahyudin pun menyebut bahwa putusan bebas terhadap kliennya itu sudah bersifat ingkrah dan mengikat. Alhamdulillah atas doa masyarakat juga. Ya, seperti apa jalannya tadi persidangan Saya sampai? kira sangat seru. Ya, artinya memang tidak terbukti Pak ya? Tidak terbukti sama sekali. Satu sen pun tidak ada yang. Ini berapa orang yang langsung divonis bebas ini? 6 orang. 6 orang. Siapa-siapa saja? 1 Adi Sawal, 2 Junwar, 3 Juta Marudin, 4 Ilham Kadir, 5 Kadir Lesan, dan saya Baharudin. Ya. Ini umumnya divonis bebas anggota Basnas semua atau? Iya, 1 pelaksana tugas selama 3 bulan. Oh gitu. Hanya pelaksana tugas. Oh baik. Jadi sebelum saya sampai ke menceritakan detail perkara Basnas Enrekang yang teman-teman dari tim kantor hukum laboratoris associate mendampingi, itu awalnya dari dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ke-6 klien kami. Jadi diantaranya adalah yang pertama adalah mantan PLT Ketua Basnas, dalam hal ini Haji Syawal. 5 diantaranya itu, yang pertama adalah Ketua Basnas Enrekang, Bapak Dr. Janwar. Yang ketiga adalah Haji Kamarudin. Yang keempat adalah Kamarudin, Baharudin, yang kemudian Kadir Lesang dan Dr. Ilham Kadir. Atas dasar itu sehingga kami dari tim advokat mencoba menganalisa perkara ini. Ternyata di dalam perjalanan perkara ini ada beberapa hal yang menurut kami ini ada janggal, sehingga sampailah di tahap kemarin, hari ini adalah vonis dan putusan Prispak membebaskan ke-6 klien kami dari segala tuntutan jaksa yang menurut kami memang dari awal konstruksi hukumnya keliru. Jadi konstruksi hukumnya itu sebenarnya diarahkan ke
tindak pidana korupsi, padahal sebenarnya faktanya adalah perkara ini sebenarnya adalah dana zakat infak sedekah. Jadi bukan dana hibah. Seperti itu. Kalau untuk jumlah kerugiannya awalnya disangkakan berapa banyak? Jumlah kerugian kalau tidak salah kemarin itu yang disangkakan itu 16,6 miliar. Dan itu 16. tidak terbukti. Dan itu sama sekali tidak terbukti. Bahkan saksi yang dihadirkan oleh jaksa kurang lebih sekitar 45 saksi yang dihadirkan oleh jaksa itu tidak ada satupun yang menyatakan bahwa penerima manfaat berapa saksi yang menerima manfaat dari Basnas itu tidak menerima, bahkan semuanya sampai berujung pemerasan oleh pihak KJDN kan seperti oh ya, kalau untuk mungkin saudara saya Mungkin bisa dapat soal dari mana kemudian kejaksaan mengambil kerugian itu, asalnya perhitungan apa? itu hitungan dari Inspektorat Provinsi yang notabene sebenarnya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan audit terkait kerugian negara. Karena Basnas ini punya undang-undang tersendiri, jadi yang bisa melakukan audit terhadap Basnas itu berdasarkan aturan Perpasnas, yaitu adalah dari Jen Kementerian Agama. bukan dari BPK. Bukan dari BPK. Atas dari putusan ini, ketika jaksa mengajukan banding, apa langkah hukum yang diambil? Yang pastinya sekarang sudah tidak ada upaya hukum lagi. Jadi ketika ini terkait undang-undang KUHP baru, jadi putusan hari ini itu sudah final dan tidak ada lagi upaya hukum. Final dan mengikat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.